Woi, tonggon. Kalau di sini ada buah. Saudara-saudari, ikhwan dan akhwat, teman-teman semuanya, ini saya bikin video pembongkaran lantai sebuah kamar ya, rumah yang sudah jadul ya. Rumah ini ya, sekitar tahun-tahun 80-an, 90-an. Tapi waktu itu ya menggunakan lantai dari papan yang dibikin di bawahnya kosong ya. Jadi lantai yang menggantung dari tanah, yang biasanya bagi rumah-rumah orang Melayu semuanya dari papan, dari kayu. Akan tetapi ini di era 90-an 80-an masih dipakai lantai papan bagi rumah beton ya. Tapi lantai papannya ya di bawahnya antara tanah dan lantai itu ya dibikin rongga, sehingga berkemungkinan ya, kita tidak bisa mengawasi apa-apa yang ada di dalam rongga yang tingginya sekitar setinggi pondasi ya, sekitar setengah meter lebih kurang ya. Akan tetapi itu tidak bisa mengawasi binatang-binatang apa yang ada di bawah karena ditutup oleh lantai. Nah, ternyata setelah berpuluh-puluh tahun ya dari pembangunan lantai itu, di bawahnya itu sudah banyak itu rayap ya, binatang rayap yang memakan kayu itu. Jadi bagaimana kita membersihkan rayap atau merawat lantai ini, karena jarak antara lantai dan tanah itu sangat pendek dan tidak ada dibikin ruang pembersihnya. Jadi kita hanya sekitar setengah meter lebih ya. Jadi sekian tahun kemudian, puluhan tahun kemudian itu terjadi lantai ini bukan lapuk dimakan usia saja, tapi adalah akibat dari dimakan rayap ya. Dari atas lantai ya terlihat masih utuh, ternyata di bawahnya sudah dimakan rayap. Jadi tidak bisa dirawat. Beda dengan ruang Melayu yang panggung ya, sekitar lantai itu bisa dilihat dari dan dibersihkan dari bawah, karena ketinggian lantai dari tanah itu ya, dia rumah panggung yang tinggi ya, bisa satu badan manusia atau tingginya 1,5 meter dan sebagainya. Nah, ini rencana mau diganti ya, rumah papan lantai ini mau diganti saja dengan membongkarnya dulu. Terlihat ini semuanya sudah dimakan rayap, saudara-saudari, ikhwan akhwat, semuanya udah habis ya, udah keropos ya. Andaikan saja ya lantai papan ini berada di coran beton misalnya, di atas beton dan tanpa ada rongga di dalamnya, mungkin akan lebih tahan ya, walaupun sudah puluhan tahun ya. Karena kita masih bisa membersihkan dari bawah, tidak akan ada makhluk-makhluk lain yang dari bawah itu masuk dan bisa kita kita semen ya dari bawah antara coran dan lantai papan itu
kebanyakan yang dilihat itu masih awet sampai sekarang di tempat-tempat lain, karena walaupun ada rayap itu susah akan masuk kita bisa memproteksinya begitu padat kita lihat. Tetapi karena ada rongga yang lebih dari setengah meter terpondasi di atas pondasi gitu ya, dia ada lantai ya, di bawahnya ada kolong gitu ya, setengah meter ini ya, kita tidak bisa mengawasinya selama bertahun-tahun. Ternyata menyebar itu dari bawah, rayap itu masuk dari tanah ya, langsung aja tanah. Sebab binatang rayap itu kan ya sukanya di tanah lembab-lembab gitu ya. Nah disitulah terlihat tidak bisa digunakan lagi. Lihat, kita melihat itu sudah keropos sekali saudara-saudara. Ini video ini sengaja kita lihat memperlihatkan proses pembongkaran lantai yang sudah lapuk, dimakan rayap ya, bukan saja dimakan usia. Tentu saja usianya sudah puluhan tahun juga ya, tapi diprediksi saja kalau kamar itu tidak seperti yang kamar ini ya, lantainya papan tapi di bawah papan itu langsung coran gitu ya, atau semen, mungkin akan lebih tahan. Bisa saja nanti dipelajari itu ya, mungkin akan lebih tahan, dan rayap mungkin tidak akan bisa masuk lewat mungkin bisa masuknya lewat atas gitu ya, atas lantai. Tapi berkemungkinan rayap tidak bisa masuk karena tanah tidak, karena rayap itu memang hidupnya di tanah, di bawah tanah, saudara-saudari semuanya. Nah ini coba lihat kita lihat ya, kamar yang rumah yang bersitu yang dibangun di era 80 sampai 90-an ini, 70 sampai 80-an ini. Kita lihat itu lantai yang dibikin dulu menggantung di atas tanah. Ini di bawahnya langsung tanah, saudara-saudari ikhwan awat semuanya. Inilah bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk yang di era tahun 2000-an 2020-an ke atas ini. Kalau membangun rumah ingin dengan papan lantai, karena katanya di daerah dingin seperti di daerah Bukit Tinggi Sumatera Barat ini, memang lantai yang dari papan itu sangat digemari karena menyebabkan suhunya hangat gitu ya, dibandingkan dengan lantai semen atau lantai yang dari beton gitu ya. Tapi kalau memang ingin dari papan, berkemungkinan kita bisa mensiasatinya supaya tidak makan rayap gitu ya. Ya tentu saja kita mungkin bagaimana mencegah masuknya rayap gitu, ke lantai. Kalau dengan yang kamar yang sedang dibongkar ini, coba kita lihat, itu tidak akan bisa tercegah karena papan itu menggantung ya, papan lantai itu menggantung. Ini ada balok-balok tempat gantung itu, lihat, balok pun sudah dimakan oleh rayap semuanya, sudah habis bagian pinggir-pinggir, kemudian akan kalau dibiarkan ini menghancur semua. Jadi juga binatang sebab lantai di bawah itu ada kolongnya, dan di kolong itu supaya masuk angin gitu kan, ada pintu anginnya juga. Dari pintu angin juga karena berada di bawah juga lantai tanah langsung gitu, ada makhluk selain rayap juga, makhluk-makhluk lain bisa masuk, seperti ular misalnya. Berbahaya sekali untuk rumah yang ditinggali sampai puluhan tahun gitu ya. Bahkan kalau kita bisa renovasi rumah itu dengan ketahanan beton mungkin bisa sampai ratusan tahun ya. Tapi kalau ini dengan sistem lantai yang seperti ini ya, rumah yang dibangun menggantung di atas tanah, langsung di bawahnya
tanah gitu ya. Nah, kemudian dengan balok-balok yang penggantungnya ini, dengan pintu angin yang dibikin di sampingnya supaya masuk ya berbahaya, mungkin makhluk seperti ular apapun bisa masuk ke bawah. Nah, dan sekarang ini ternyata tidak ada, alhamdulillah tidak ada makhluk lain ya, ular juga tidak ada. Tetapi itu rayap pasti ya, ini sudah banyak ini dimakan rayap semua, hancur udah seperti kertas ini papannya, lantai itu. Nah, ini akan dibongkar semua, pengen ditukar dengan lantai beton dengan coran, dan tentu saja akan ditimbun terlebih dahulu, kemudian di atasnya akan diberi keramik lantai gitu ya, lantai keramik ya. Jadi ini agak sulit ya prosesnya setelah dibongkar itu semua papan lantai yang sudah semuanya dimakan rayap, sudah habis dimakan rayap kayak gini nih. Kemudian dibongkar nih, udah nggak ada yang baik lagi, sudah keropos semuanya, ada yang setipis kertas gitu ya. Begitu berbahayanya rayap berpuluh-puluh tahun memakan papan. Bagaimanapun papan jenis kayu, papan dari jenis kayu yang sangat kuat sekalipun, yang tahan rayap sekalipun, itu tidak akan bisa dari sebab rayap ini. Kalau yang seperti ini langsung di bawahnya tanah gitu ya. Ini sekali lagi tidak cocok. Nah, lihat sudah selesai semuanya dibongkar ya, dari mulai lantainya sampai ke balok-balok tempat menggantung lantai tadi itu sudah siap. Beginilah keadaannya saudara-saudari, ikhwan akhwat. Tingginya lebih kurang menggantung itu tadi di atas balok, di atas pondasi yang ditinggikan ya. Di bawahnya langsung tanah itu saudara-saudara, langsung tanah. Nah, di sampingnya ada lubang anginnya ya, untuk masuk angin ini dimaksudkan dibikin satu. Itu dari sana banyak makhluk yang masuk. Bisa makhluk ya seperti rayap tadi ya, seperti itulah. Rayap kan sejenis semut juga ya kan. Itu kan bisa masuk dari lubang kecil, apalagi nih lubang yang di sana tuh, yang di pojok sana tuh ya, samping kanan itu kan sengaja dibikin dulunya tuh oleh yang mendesain rumah ini ya, untuk untuk mau pintu angin. Nah, lantainya menggantung. Ya, itu tren itu di daerah Bukit Tinggi di era tahun 70-an sampai 80-an. Nah, begitulah saudara ya, kita nanti setelah dibongkar ini semua ya, video ini dilanjutkan dengan proses penimbunan lantai ini lagi ya, ditimbun ya. Nah, sudah diberi pasir putih ya, dengan pasir putih ya. Dengan pasir putih ditimbun ya, lebih kurang itu kalau ukuran kamar ini sekitar 2,5 meter kali 2,5 meter, itu menghabiskan lebih kurang 1 truk gitu ya. Lebih kurang ya, 1 truk kecil itu pasir putih untuk menimbun semua areal kamar, dengan lebar kamar 2,5 kali 2,5 meter, dan kedalaman yang akan ditimbun itu lebih dari 0,5 meter ya, lebih dari 0,5 meter. Saudara-saudari, ini dalam proses penimbun ya, pasir sudah didatangkan, sudah ditimbunkan ke dalam. Kita tinggal lagi nanti meratakan pasir itu, memadatkan pasir dengan air juga ya, disiram-siram air supaya padat ini, seperti ini. Setelah pasir itu diratakan, ditimbun merata, kemudian dikasih air ya, supaya air itu akan memadatkan ya, selain juga dipadatkan dengan dengan diinjak-injak juga sedikit gitu lah ya, sudah tapi lebih pada kekuatan untuk memadatkan itu lebih dengan ini sistem dengan menyiramkan air
Nah, ini prosesnya ada lebih dari 1 hari ya, untuk menunggu kepadatan dari penimbunan yang tadi ya. 1 hari kita tunggu untuk memadatkan. Dikasih pasir, disiram air, terus didatarkan pasir, disiram lagi air sampai penuh pasirnya, disiram lagi sampai datar dan dikeringkan ya. Nanti proses pengeringan air itu ya kita tunggu selama lebih kurang dari 1 hari ya, 1 hari 1 malam gitu. Nah, ini masih proses saudara-saudari ya, ini dalam keadaan proses memberikan air, menyiramkan air ke atas pasir supaya dipadat gitu. Nanti kan setelah itu terus dikasih air dan dipadatkan. Nanti kemungkinan sehari semalam setelah itu kering gitu ya, dan dia akan padat. Begitu saudara-saudari, ikhwan akhwat, kita tunggu proses selanjutnya ya. Ini sudah dilakukan pengecoran. Setelah itu dengan pengecoran, setelah dipadatkan langsung dilakukan pengecoran dengan kerikil, semen, dan pasir hitam ya, pasir hitam, pasir hitam, pasir sungai. Pasir kerikil, pasir hitam ya, dan semen ya. Ini sudah dalam keadaan seperti ini sudah didatarkan ya, pengecoran. Setelah beberapa hari pemadatan dengan pasir putih tadi, dengan siram air gitu 1 hari ya tadi. Sekarang langsung dicor. Kalau begini penampakan lantai yang baru dicor ya, dengan kerikil, pasir kerikil dan pasir hitam dan semen ya. Ini saudara-saudari, ikhwan akhwat semuanya, kita saksikan prosesnya selanjutnya ya. Ini kamar ini setelah kita lakukan keramik ya, memasang keramik di atas coran tadi ya. Itu coran tadi itu sekitar 1 hari juga kita biarkan, 2 hari ya, 2 hari kita biarkan untuk kering. Coran itu padat dan kering, baru kita bisa memasang keramik, lantai keramik seperti ini. Ini lantai keramik kebetulan dipilih warnanya warna agak putih ya, krem keputih-putihan gitu ya. Nah, itulah proses dari kemarin, beberapa hari ya, dari sebelum ini, dari tadi ya, proses yang tadi itu dari awal membongkar lantai papan yang sudah keropos tadi, sampai membongkar balok-balok gantungannya, sampai memberikan menimbun ya, dengan pasir putih ya, dipadatkan beberapa hari. Proses kerja ini sampai yang kita lihat ini sampai memasang keramik ya, juga memasang tepung untuk tepung pengisi celah antara keramik satu dengan keramik yang lain itu. Ini prosesnya ya, dengan di atas coran yang sudah kering itu menempelkannya dengan semen campur pasir saja ya, adukan semen campur pasir saja. Jadi begini awalnya ya, dalam proses pemasangan keramik lantai rumah yang telah dibongkar dari lantai papan ya, lantai papan yang sudah keroposnya bukan karena usia saja,
tetapi karena dimakan rayap, ya saudara-saudari, ikhwan akhwat. Jadi pelajaran bagi kita sekarang, kalau saudara-saudari, ikhwan akhwat, teman-teman semuanya ingin mendesain rumah dengan lantai kayu, dengan lantai papan, nah, diharapkan jangan pakai rongga, ya, langsung aja diberi di atas coran semen, dicor lantai itu, kasih semen, dan di atas semen itu bisa kok tempel di atas papan, di atas itu papan. Jadi kemungkinan rayap itu akan bisa masuk, karena kalau yang tadi lantai ini dulu tadinya ya karena diberi rongga di atas menggantung di atas pondasi itu ya, yang pondasi lebih kurang tingginya sekitar 1,5 meter ya, tuh 60 cm lebih gitu ya. Jadi menggantung di atas, digantung di atas pondasi itu, diberi balok, dan baru di atas taruh lantai papan. Nah, itu sangat tidak sangat tidak sangat tidak baik gitu untuk ketahanan sebuah lantai papan gitu ya. Karena di bawah langsung gitu tanah, yang notabene tanah ini adalah sarangnya rayap, sarangnya apapun makhluk-makhluk yang dari tanah. Tapi tumbuhan mungkin tidak hidup karena tidak ada cahaya matahari, kan tertutup kan. Jadi yang ada kemungkinan makhluk-makhluk yang lain gitu ya, dirayap dan semut dan sebagainya ya. Akhirnya saudara-saudara, ikhwan akhwat, saudara-saudari, ikhwan akhwat, teman-teman semuanya, video yang dibikin tentang proses menukar lantai kayu menjadi lantai keramik ya, dari lantai kayu yang sudah keropos, yang ini lantainya desainnya agak unik. Itulah saudara-saudara, sekian saudara-saudara sekalian, selamat menyaksikan, terima kasih telah menyaksikan ya, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih ya telah menyaksikan, semoga bermanfaat, dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.